Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isgu Nandar, dosen Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah kepemimpinan, atau kita biasa mengenalnya dengan mata kuliah leadership. Mata kuliah ini diwajibkan untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual dan aplikatif kepada mahasiswa mengenai latar belakang lahirnya pemimpin, persyaratan menjadi pemimpin, teori-teori, pendekatan, model kepemimpinan, serta dinamika kepemimpinan dan upaya pengembangan kepemimpinan itu sendiri. Setelah mengikuti perkuliahan ini, kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa yaitu memiliki kemampuan untuk menjelaskan latar belakang lahirnya pemimpin, persyaratan menjadi pemimpin, teori-teori, pendekatan, model kepemimpinan, serta dinamika kepemimpinan, dan upaya pengembangan kepemimpinan itu sendiri. Adapun referensi utama dan mutakhir yang digunakan di mata kuliah kepemimpinan ini sangat beragam. Di antaranya ada buku Leadership Theory and Practice, 10 gaya kepemimpinan masa kini, kepemimpinan, konsep, teori, dan fenomena, Leaders Eat Last, Effective Leadership Communication, pemimpin bermakna, pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi publik dan bisnis, kepemimpinan dalam perspektif organisasi. Untuk metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menekankan pendekatan kolaboratif learning dan student-centered learning. Mahasiswa diposisikan sebagai subjek pembelajaran, bukan sekedar objek penerima informasi. Dengan demikian, mahasiswa didorong untuk lebih efektif, lebih aktif, mandiri, dan reflektif dalam proses belajar. Mereka terlibat secara langsung dalam pencarian, pengetahuan, dan pemecahan masalah. Dan saya sebagai dosen pengampu memfasilitasi menyediakan berbagai dukungan yang dibutuhkan oleh mahasiswa dengan mengedepankan pembelajaran yang aktif, diskusi serta penugasan berupa studi kasus sebagai alat utama bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan nalar berpikir kritis, analisis dalam melihat sebuah masalah. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 pertemuan. Kemudian evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah ini didapatkan dari aktivitas partisipatif mahasiswa. Di dalamnya sudah termasuk penilaian sikap dan etika mahasiswa dengan bobot 50%, tugas 10%, diskusi 10%, UTS 10%, dan UAS 20%. Dan berikut ini merupakan cuplikan tayangan saat saya memberikan mata kuliah tatap muka langsung di ruang kelas pertemuan keempat dengan materi persyaratan menjadi seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mendengar jawab salamnya, nampaknya banyak belum makan siang hari ini. Saya mau kasih semangat dan sebuah pantun buat adik-adik semua. Gadis cantik mandinya dengan air hangat. Tidaklah mandi bau sekali. Karena jawab salamnya masih kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman semua, adik-adik mahasiswa. Hari ini kita memulai perkuliahan. Insya Allah dengan semangat baru ya. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan perkuliahan, hari ini kita lanjutkan kembali. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya untuk lebih membuat suasana perkuliahan kita lebih berkah, lebih memberikan nuansa keilmuan, berbekas di hati, dan juga menjadi ladang pahala buat kita semua. Saya minta Adinda Angga bisa memimpin doa buat teman-teman semua pada saat perkuliahan ini. Silakan, Angga. Berdiri deh, berdiri. Tidak apa-apa. Boleh, silakan.
Oke, terima kasih Angga. Ya, saya yakin teman-teman semua yang datang di sini, adik-adik mahasiswa, khususnya dari program studi administrasi perkantoran, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya, semuanya pasti ada tujuannya datang ke sini. Nah, kalau bukan karena setes tinta, tak akan kuubah sebuah puisi. Kalau bukan karena cinta, tak akan hadir kita semua di sini. Cinta dengan dosennya, cinta dengan mata kuliahnya, cinta dengan kampusnya, bahkan cinta dengan ilmu pengetahuan. Saya yakin teman-teman semua datang ke sini melawan rasa ngantuk, rasa capek, apalagi suasana sudah sore menjelang maghrib, ya kan? Eh, Belum makan siang, belum bahkan mungkin belum tidur siang, sudah mau mandi sore, dilanjutkan lagi dengan perkuliahan hari ini. Ya mudah-mudahan dengan semangat dan kebaikan itu semua kita bisa melanjutkan dengan baik semuanya. Oke adik-adik semua, pertama sebelum kita sudah bahas tentang apa itu kepemimpinan, ya. Nah hari ini kita akan melanjutkan tentang apa saja persyaratan dibutuhkan oleh pemimpin. Nah, oke, saya mau sedikit review persepsi buat teman-teman semua. Kalau teman-teman mendengar kata pemimpin itu dalam bayangannya dalam satu kata apa? Coba Pak Resi. Ya, oke. Yang lain ada? Yang paling cantik, Ibu Bendahara, silakan. Ya. Oke. Ada lagi yang lain kira-kira kalau dalam bayangan teman-teman begitu mendengar kata leadership, apa bayangan teman-teman terhadap kata leadership itu? Kepemimpinan itu. Nah, yang cowok ini yang ganteng. Siapa namanya? Silakan berdiri. Mengarahkan. Ya, boleh. Ya. Oke, karena saya muslim ya, bahkan mungkin teman-teman lain juga, eh, bayangan kita kalau menjadi seorang pemimpin itu biasa dianalogikan dengan imam, ya kan? Dia dikatakan seorang pemimpin kalau dia dikatakan seorang pemimpin kalau dia punya makmum. Ya, bukan imam lagi. Imam kok jadi imam lagi? Ya. Jadi dia dikatakan seorang pemimpin kalau dia punya. Nah, jadi syarat menjadi seorang pemimpin mana? Yang pertama apa, teman-teman? Syarat menjadi pemimpin kira-kira yang pertama dan utama itu apa? Bukan makmum ya. Apa dalam bahasa pengertian dalam keseharian kita? Ada yang lebih cocok, lebih familiar lagi di telinga teman-teman sebagai Gen Z? Apa? Pengikut. Yang lebih cocok lagi? Hah? Ya, follower. Pengikut. Pertanyaan saya yang kedua, untuk bisa mendapat pengikut, seseorang itu harus seperti apa syaratnya? Ya, boleh, boleh. Tapi masih belum ketemu unsurnya. Itu bagian dari itu. Tapi belum belum unsur utamanya. Hah? Masuk, tapi belum dapat. Apa kira-kira? Kita mau ikut sama seorang kira-kira kenapa? Hah? Selain itu sudah hampir dekat. Apa? Hah? Hah? Percaya diri. Ya hampir-hampir. Ayo sedikit lagi. Siapa itu bilang? Siapa namanya, Dek? 100 buat Nia. Mantap. Jadi kita bisa mengikuti orang ya atau pemimpin itu karena modal yang paling utama dan yang paling penting itu adalah
trust, ya, trust atau bisa dipercaya. Oke teman-teman semua, saya minta tolong buat teman-teman adik-adik mahasiswa naikkan kertas lembar atau misalnya ada alat tulis lainnya, entah itu handphone atau laptop atau iPad atau semacamnya. Silakan. Ini rumus ya. Saya mau kasih rumus. Kalau di ilmu eksak itu kita biasa menghadapi ada rumus fisika, rumus matematika, dan rumus lainnya. Ya. Ini saya mau kasih satu rumus tentang kepemimpinan. Jadi T sama dengan C ditambah I Saya ulang, T sama dengan C ditambah I1 ditambah I2 ya, dikurang SI. Paham sampai saya ini? Jadi T sama dengan C ditambah I1 ditambah I2 kurang SI. Atau K sama dengan K1 ditambah I ditambah K2 dikurang KP. Kira-kira ada yang tahu deh apa maksud tadi rumus yang saya sebutkan? Jadi T-nya itu adalah trust. Ya, teman-teman. Ya. Nah, ini saya mau masuk. C kira-kira itu apa, Dek? C-nya itu apa? Seorang itu bisa dipercaya karena apa kira-kira? Ini semua ada syaratnya loh. Tadi seorang pemimpin bisa dikatakan pemimpin kalau dia punya pengikut. Dia bisa diikuti kalau dia punya trust. Nah, sekarang orang bisa dipercaya karena apa kira-kira? C-nya itu sudah clue loh saya kasih. Apa itu C kira-kira? Apa tadi? Siapa? Oh. Hampir. Apa kira-kira Dek C-nya? Komitmen hampir. Betul. Kompetensi. Ya. Jadi orang bisa dipercaya karena dia punya kompetensi. Coba adik-adik bayangkan misalnya, adik naik pesawat ya. Adik naik pesawat, sudah duduk manis di atas, sudah mau siap penerbangan, tiba-tiba pramugarinya mengumumkan, wahai para penumpang misalnya Mandala Airlines atau Garuda Airlines, hari ini karena situasi darurat, maka pilot yang menerbang kita adalah pilot tidak punya pengalaman sama sekali. Jadi dia tidak bisa dipercaya karena tidak punya kompetensi. Ya kan? Jadi orang bisa percaya karena pertama punya kompetensi. Nah, yang kedua I-nya, I1 kira-kira apa, Dek? Hah? Apa? Betul sekali, integritas. Jadi I1 integritas, ya. T-nya trust, C-nya kompetensi, I1 integritas. I kedua kira-kira apa? Ya, integritas. I kedua apa? Sebagai syarat menjadi seorang pemimpin? Apa? Gak ada tahu ya? Intimasi. Itu bahasanya kalau di bahasa sehari-hari intim. Tahu intim? Apa? Kedekatan ya. Intim, kedekatan. Jadi setelah integritas ada kedekatan. Nah, harus dikurangi yang satunya apa? SI. SI kira-kira itu apa, Dek? Ada yang tahu? SI-nya apa kira-kira? Ada yang tahu?
Hampir, tapi bukan itu. Bukan. Apa kira-kira, Dek? S itu self interest, ya, kepentingan pribadi, ya. Maksudnya begini, orang bisa misalnya dia punya kompetensi bagus, ya, punya integritas bagus, punya kedekatan bagus, tapi yang harus dikurangi yang paling penting menjadi seorang pemimpin adalah self interest, kepentingan pribadi. Saya ambil contoh, Pak Resi jadi ketua himpunan. Mentah-mentah karena ketua himpunan dia harus sambutan terus, diposisikan yang terbaik, kemudian dia menjadi segala-galanya buat himpunannya. Ya, dia ingin memerintah seenak-enaknya buat teman-temannya memperlakukan. Nah, ini harus dikurangi. Sifat self interest ini harus dikurangi. Kepentingan pribadinya harus dikurangi. Menjadi pejabat publik juga begitu. Ya, jadi rumus utama untuk bisa dipercaya itu tadi, kompetensi, integritas, kedekatan dan juga mengurangi self interest. Oke, adik-adik semua, saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa orang di sini yang aktif dalam perkuliahan juga aktif dalam organisasi? Berapa orang? Semua ya? Semua. Oke, Dek, jadikanlah momentum kalian ya. Karena masa-masa kuliah, masa-masa seperti ini tidak bisa diulang lagi. IPK yang tinggi itu hanya akan mengantarkan teman-teman untuk dalam panggilan wawancara nantinya. Tapi di dalam ruang wawancara yang menentukan adalah leadership-nya, analytical thinking-nya, kemampuan komunikasinya, kemampuan diplomasinya, ya. Itu yang menentukan semuanya. Jadi habiskan waktu teman-teman. Kalau teman-teman sibuk seharian mengurus organisasi, sibuk dengan perkuliahan, itu adalah yang terbaik. Bagus buat vitamin dan memberikan nutrisi buat teman-teman semuanya. Melatih kemampuan kepemimpinan buat teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut lagi materi berikutnya, filosofi dasar tentang kepemimpinan. Ya, sengaja saya buat slide sederhana begini buat teman-teman semua. Jadi pelajaran kepemimpinan pertama itu adalah memimpin benda mati tak berpikir. Paham maksudnya di sini? Contoh, Anda cewek-cewek, laki-laki, siapa di sini yang setiap hari laundry atau setiap minggu laundry? Ada? Ada, pasti. Itu adalah salah satu kepemimpinan. Dia. Bagaimana memimpin pakaian, bagaimana memimpin meja, kursi. Itu kepemimpinan loh semua. Bagaimana motor bisa dibersihkan, mobil dibersihkan, tempat tidur dirapikan. Itu adalah latihan kepemimpinan. Ya, dan itu adalah level kepemimpinan rendah, paling rendah. Level tingkat 2 meningkat sedikit, memimpin benda hidup tak berpikir. Itu apa? Hewan. Nah, ini contoh menarik teman-teman semua. Itulah kenapa kita melihat para nabi-nabi dahulu, sebelum dia menjadi angkat menjadi rasul, menjadi nabi, dia dilatih menjadi memimpin benda hidup tak berpikir. Dia dilatih menjadi penggembala domba, penggembala kambing. Tahu maksudnya kenapa mereka dilatih memimpin kambing? Ada yang bisa sedikit bunyi ke saya? Kenapa kira-kira dia? Hah? Kenapakah kalau kambing? Ada apa dengan kambing? Kenapa misalnya dengan kuda, dengan onta? Kan di Arab kan ada banyak kuda, banyak onta. Kenapa memilih kambing itu buat para nabi? Kenapa kira-kira? Ya. Jadi teman-teman begini, di situ ada rahasia. Ya. Rahasianya kenapa? Karena ketika dia sudah dahsyat memahami arti makna dari kambing. Kambing itu kan kalau ngomong cuma satu kata. Mbe, ya. Itu kalau sudah orang jago itu dahsyat dia bisa tahu. Mbe, oh lapar, kasih makan. Mbe, mau kawin. Ah, kasih kawin dulu. Mbe ada lawan. Dia kasih Mbe mau apa? Pokoknya kalau sudah paham itu luar biasa. Makna terdalamnya adalah buat teman-teman semua, latihan menjadi pemimpin itu adalah bisa mengetahui kebutuhan orang-orang di bawahnya. Ya, bisa tahu suara hati rakyatnya, bisa tahu suara hati orang yang dipimpinnya. Masa presiden enak-enak dengan jabatannya, rakyatnya setengah mati dengan pekerjaan, gaji pas-pasan, kehidupan ekonomi juga pas-pasan, hanya untuk bahkan untuk makan kita setengah mati. Untuk teman-teman mahasiswa bagaimana ke depannya, ya kan? Nah, itu level kedua. Yang paling tertinggi lagi secara filosofi dasar memimpin itu adalah memimpin benda hidup dan berpikir. Itulah kalian semua. Ya, memimpin manusia. Manusia itu susah deh ditebak.
Hari ini baik, besok mungkin tidak baik. Hari ini kita berkawan, besok mungkin dia jadi musuh, ya kan? Apalagi dalam politik, wah luar biasa itu. Bahkan suami istri bisa baku bombe gara-gara beda pilihan politik. Ya, bersaudara bahkan kejadian banyak bersaudara maju gara-gara politik bisa berkelahi. Banyak kejadian begitu, ya kan? Oke, kayaknya tadi ada slide itu ya. Ini sorry. Yang tadi saya sudah kasih rumusnya ya, teman-teman semua. Jadi seorang pemimpin, camkan teman-teman ya, pemimpin itu dikatakan seorang pemimpin kalau dia punya pengikut. Ah, belum, pengikut dulu. Dia punya follower. Kenapa bisa diikuti? Karena dia punya trust. Dia bisa diikuti karena pertama, dia bisa dipercaya karena ada kompetensi. Apalagi bukan intelektual, integritas ya. Apalagi yang kedua, kedekatan. Tidak usah agak-agak menyebut itu ya, intim, agak apa ya, agak sedikit ada ya sensitif, agak ah. Kalian paham lah. Self interest, kepentingan pribadi. Jadi ini mungkin dalam versi bahasa Inggrisnya, ini dalam versi bahasa Indonesianya. Ini saya sadur dari pendapat Bung Anies Baswedan. Ya, saya sangat salut dengan beliau. Terlepas daripada dukungan pilpres, bukan karena saya ya, tapi secara keintelektualitas saya salut dengan beliau. Kemampuan komunikasi, kemampuan menggugah perasaan mahasiswa, ya, kemampuan kritisnya saya akui beliau. Inilah rumus yang ditemukan Anies Baswedan tentang kepemimpinan. Ya, sudah pernah dapat materi ini sebelumnya, Dek? Oke. Oke. Ada lagi materi yang lain, saya lanjutkan sedikit. Nah, ini menurut tokoh nasional kita, Ki Hajar Dewantara, kemudian dari kepemimpinan Rasulullah juga ada sedikit penjelasan ya, bagaimana itu sidik, amanah, khotbah, tabligh. Ini adalah syarat-syarat yang dipenuhi. Ya. Kemudian tidak hanya itu, Dek. Nasional ada, internasional ada, bahkan dari agama juga ada. Ini paling menarik ini. Belajarlah kepemimpinan dari alat vital laki-laki. Sorry kalau ada yang agak sedikit sensitif dengan ini. Coba, tuh hebatnya menurut Prof. Anas. Kalau kita belajar kepemimpinan dari alat vital laki-laki, sorry ya, jangan membayangkan yang agak itu. Jadi kepemimpinan itu alat vital laki-laki itu pertama tidak pernah menonjolkan diri, tapi selalu tampil paling depan saat dibutuhkan. Wah, luar biasa. Betulkah? Betulkah? Ada yang sudah kawin di sini? Belum? Nah, tapi kalian bisa membayangkan toh, betul tidak yang dia bilang? Apa itu bahasa temanesa paita nakia mariolo nareko ya perluang. Oke. Yang kedua, engkau waktu nama tojo, nama lemak, neseng alena. Nah, ada waktunya dia keras, ada waktunya dia lembek. Betul nih. Coco ini dia bisa menahan diri, tahu situasi, tahu keadaan. Yang ketiga, abi jangan dapat melahirkan generasi baru. Betul tahu? Yang ketiga, yang keempat ini paling mantap juga kayaknya nih. Bisa menyerang pihak lawan dengan tetap memberi kenyamanan. Weh. Paiwa nakia tete penyameng. Mantap memang. Kenapa ketawa deh? Lucu ya. Saya tahu pasti lucu, tapi imajiner teman-teman, imajinasinya pasti luas dan dalam. Ya. Nah, ini yang ketiga, yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, yang kelima. Walau terjadi gesekan antara kedua belah pihak, pada akhirnya semua bahagia. Wah, luar biasa ini. Biasa orang bergesek tapi berkelahi, ini dia tidak. Semua bahagia, semua senang. Klimaks tuh terakhir, setelah sukses mencapai target, posisi dan kedudukan tidak berbesar kepala, selalu mengecilkan diri. Ini luar biasa. Pelajaran ini deh. Ya. Setelah kita di atas punya posisi bagus, kecil-kecilkan diri tak sedikit. Kurangi self interestnya. Temalopo ulu nareko pura mapugau. Ya, ini versi Bugis. Ini adalah bagian daripada kearifan lokal. Jangki berpikir macam-macam. Ya, saya teringat dengan satu pesan Imam Hambal, ya, Hambali, salah satu mazhab di dunia Islam. Di Islam itu ada 4 mazhab, salah satunya itu dari Imam Hambali. Dia mengatakan, wahai pemuda, jikalau engkau berdoa dan hanya satu doa yang bisa dikabulkan, kira-kira apa doanya?
Ya, jika hanya ada satu doa dan doa itu hanya satu doa itu yang bisa dikabulkan, kira-kira apa doa itu yang diungkapkan Imam Hambali? Ada yang pernah dengar? Nggak ada ya? Nah, doa itu terkait dengan kepemimpinan. Apa doanya? Ya Allah, karuniakanlah kami pemimpin yang adil. Ya, karena kalau doanya misalnya laki-laki, ya Allah kasih saya istri yang cantik, wah cuma kamu nikmati. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah karuniakanlah saya pemimpin yang adil, bukan hanya saya nikmati, tapi seluruh pelosok Nusantara menikmati. Orang miskin, orang kaya, orang teraniaya semua menikmati. Kalau perempuan berdoa, ya Allah kasih saya suami yang baik hati, banyak uang dan juga memanjakan saya, cuma kita nikmati, keluarga kita nikmati. Ya kan? Jadi itu adalah satu doa yang diajarkan Imam Hambali, disampaikan oleh Abdul Somad dalam ceramahnya, bahwa jika ada hanya satu doa yang bisa dikabulkan, maka berdoalah mendapatkan pemimpin yang adil. Karena dengan pemimpin yang adil, bukan hanya kita menikmati, tapi seluruh orang yang hidup di wilayah itu akan menikmatinya. Oke adik-adik semua, karena kita sudah mengikuti perkuliahan ini, ada hal penting yang juga harus teman-teman lakukan terkait dengan asesmen pembelajaran. Ya. Jadi saya ada penugasan mandiri buat teman-teman semua, tidak harus di kelas ini, tapi harus saya sampaikan, penting buat teman-teman. Saya ingin membayangkan teman-teman itu membuat video di YouTube, judulnya adalah Jika Aku Menjadi Presiden Republik Indonesia. Entah tahun berapa. Tapi kalau memang itu benar ditakdirkan, tolong buatlah itu dalam video YouTube, durasi paling tidak 2-3 menit, atau bahkan 5 menit. Ya. Sampaikanlah cita-cita kalian, visi misi kalian, cita-cita indah kalian tentang Indonesia. Kalau kalian kelak menjadi Presiden Indonesia. Ya, terkait kepemimpinan, ini penting buat teman-teman semua. Ya. Jadi silakan buat video menarik di YouTube, 2-3 menit, tampilkan, nanti kirim link Google Drive-nya, link YouTube-nya, ya, di LMS sama oke, nanti saya akan periksa, saya akan nilai, mudah-mudahan video tersebut menjadi kenangan, memori terindah buat teman-teman. Siapa tahu 20-30 tahun akan datang, ada salah satu di antara sini, ada jadi bupati kah, jadi gubernur kah, jadi kepala daerah, atau bahkan mungkin jadi menteri presiden. Nah, itu adalah jejak masa lalu yang terindah. Ternyata saya pernah buat video, saya jadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2025. Oke, Dek, paham ya untuk tugas itu? Tugasnya saya kasih waktu sekitar ya sampai pertemuan minggu depan. Nanti minggu depan kita akan periksa, kita akan presentasikan, kita akan lihat penugasan itu. Oke, Dek, semua paham ya? Oke, adik-adik semua, mudah-mudahan mata kuliah kita ini bermanfaat ya buat semuanya. Memberikan motivasi ya Pak Resi, Angga dan kawan-kawan semuanya. Kalau makan ikan gula mah jangan dimakan sambil naik bentor. Sebenarnya saya bisa berlama-lama, tapi saya takut tegur oleh Pak Rektor. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses perkuliahan dari mata kuliah kepemimpinan yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah kepemimpinan di Universitas Negeri Makassar. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada asesor, kepada tim panitia Serdos, dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantu dalam proses Serdos ini, Bapak, Ibu, teman-teman dosen, adik-adik mahasiswa, dan tidak kalah penting keluarga tercinta yang ada di rumah. Kalau Tuhan makan pepayah, tolong simpankan saya satu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.